Kita awali berita satu siang dengan informasi korban tewas akibat kebakaran di pusat perbelanjaan Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam lalu bertambah dari 4 menjadi 6 orang. Petugas pemadam kebakaran kembali menemukan 2 jenazah di lantai 8 gedung Glodok Plaza pada sekitar pukul 6:30 pada Jumat pagi. 1 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sedangkan jenazah kedua masih berada di dalam gedung untuk proses evakuasi. Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan serta penyisiran kemungkinan ditemukannya korban lain. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jakarta melaporkan diduga korban yang dilaporkan masih hilang ada lebih dari 11 orang. Dan untuk memperbaharui informasi terkini pemirsa mengenai pencarian korban dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza pada Rabu malam lalu, kita akan langsung bergabung dengan reporter Berita 1. Ada rekan Riki Harahap dan juru kamera Ade Suherman yang akan melaporkan langsung. Selamat siang Riki, apa saja informasi terbaru yang berhasil Anda himpun terkait dengan proses pencarian korban kebakaran Plaza Glodok sampai dengan saat ini, Riki? Soza, hingga siang hari ini proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan, bahwa tadi pagi sudah ditemukan ada 2 korban yang ditemukan di lantai 8 dan dibawa ke Rumah Sakit Polri. Sementara itu Soza, ada 1 jenazah yang saat ini berada di lantai 8 yang sudah ditemukan tetapi belum bisa dievakuasi dikarenakan kondisi jenazah ini sudah menyatu dengan puing-puing sisa kebakaran yang terjadi pada hari Rabu malam. Sementara itu dapat kami informasikan juga bahwa untuk siang hari ini proses pendinginan untuk keseluruhannya sudah selesai, sehingga dari tim petugas pemadam kebakaran fokusnya untuk hari ini adalah untuk melakukan pencarian korban, karena ada 14 korban yang dinyatakan hilang dan juga belum ditemukan. Sementara untuk total keseluruhan yang berhasil dievakuasi ada 5 korban yang sudah berhasil dievakuasi dan sudah dibawa ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara saat ini ada 1 korban yang belum berhasil dievakuasi dan berada di lantai 8. Sementara saja dapat kami informasikan juga memang untuk kondisinya sendiri ada sejumlah kesulitan yang dihadapi oleh petugas dikarenakan untuk lantai 7, 8, dan 9 Glodok Plaza ini untuk keseluruhannya sudah runtuh. Puing-puing bangunan dari ketiga lantai ini sudah menyatu, sehingga ini pula lah yang menyulitkan ruang gerak dari petugas pemadam kebakaran. Bahkan untuk melakukan evakuasi mencari korban hilang yang berada di gedung Glodok Plaza, tim petugas pemadam kebakaran ini harus menggunakan tabung oksigen untuk bisa bernafas secara normal dan bisa melakukan proses evakuasi. Tidak hanya itu saja, karena puing-puing ini sudah menutupi akses jalan, petugas juga terpaksa harus menggunakan alat berat yang dibawa begitu untuk bisa menyingkirkan puing-puing tersebut agar bisa melakukan proses evakuasi. Ini juga lah yang menjadi sedikit kendala yang dihadapi oleh petugas. Sementara itu yang kami pantau di lantai dasar saat ini sudah ada tim DVI dari tim Mabes Polri yang sudah bersiap untuk melakukan tugasnya, karena memang secara teknis nanti ketika akses menuju ke lantai 7, 8, dan 9 ini sudah bisa dilalui dan kemungkinan ada korban yang ditemukan di sana, dari tim DVI akan terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan sampel terhadap korban yang ditemukan sebelum nantinya korban akan dibawa ke Rumah Sakit Polri. Sementara yang kami lihat memang untuk saat ini kondisinya prosesnya masih terus berlangsung. Untuk pemadaman sudah selesai dan dari pihak kepolisian saat ini terus berjibaku untuk mencari korban. Ada 14 korban yang masih belum ditemukan yang sudah dilaporkan hilang. Ada 6 yang sudah dinyatakan meninggal dunia, tetapi apakah 6 ini termasuk dari 14 korban yang hilang ini belum bisa dikonfirmasi dikarenakan 6 korban atau 5 korban yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri masih menunggu proses identifikasi, karena memang untuk seluruh kondisi jenazah dari informasi yang kami terima ini sudah menyatu dengan puing-puing, sehingga ini pula yang sedikit banyaknya menyulitkan dari proses pencarian maupun dari proses identifikasi. Untuk itu memang kita berharap proses evakuasi ini bisa berlangsung dengan lancar.
Soza. Ricky, Anda mengatakan bahwa ada sejumlah kendala yang ditemukan ya dalam proses evakuasi para korban. Nah, dari 14 korban hilang ataupun korban yang meninggal dunia ini, di mana sebenarnya letak posisi mereka saat peristiwa kebakaran atau di lantai berapa? Karena kan ada lantai juga yang kata Anda sampai dengan saat ini masih sulit untuk dapat ditembus karena sudah runtuh seperti lantai 8 dan 9 tersebut. Apakah ada informasi di mana titik paling banyak korban ditemukan, Ricky? Informasi yang kami terima, Soza, dari perbincangan kami dengan petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi, sedikit banyaknya kemungkinan besar korban ini masih berada di lantai 8. Ini pula lah yang terus dicoba untuk akses menuju ke sana. Kenapa demikian? Memang diperkirakan ataupun menurut keterangan dari petugas pemadam kebakaran masih ada sejumlah korban yang dinyatakan hilang begitu, yang terjebak di lantai 7 dan 8. Karena memang sejumlah korban, ada 5 korban atau 6 korban yang sudah ditemukan oleh tim petugas kebakaran, mayoritas berada di lantai 8 di tempat perkantoran yang saat ini kondisinya sudah runtuh puing-puingnya begitu, yang menghambat akses dari proses evakuasi. Ada juga korban yang ditemukan di tangga darurat, sehingga proses pemetaan lokasi-lokasi dari diduga korban ini sudah dilakukan oleh tim pemadam kebakaran, tetapi yang jelas fokusnya adalah berada di lantai 7 dan juga di lantai 8, tempat kemungkinan besar petugas ataupun korban yang terjebak berada di sana, Soza. Baik, berarti letak ataupun posisi lantai 8 ini menjadi sangat vital ya, karena ini diperkirakan menjadi titik lokasi di mana para korban tersebut berada. Kita harapkan proses pencarian dan juga evakuasi dari korban-korban peristiwa kebakaran ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih rekan Ricky Harahap, reporter Berita 1 dan juga juru kamera telah melaporkan langsung. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan.